Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang sistem pembangkit tenaga listrik, yaitu kita akan membahas tentang proses pembangkitan tenaga listrik, kemudian jenis-jenis pusat pembangkit listrik, permasalahan utama dalam pembangkitan tenaga listrik, kemudian proses penyediaan tenaga listrik, instalasi penyaluran tenaga listrik, dan yang terakhir yaitu mengenai kualitas tenaga listrik. Namun sebelumnya barangkali perkenalkan dulu, nama saya Tasma Sucita, staf pengajar atau dosen jurusan atau Departemen Pendidikan Teknik Elektro PTK Universitas Pendidikan Indonesia. Berkaitan dengan proses pembangkitan tenaga listrik, mungkin kita sudah tahu secara umum bahwa listrik yang ada di kita itu tidak langsung diperoleh dari pembangkitnya, tapi melalui proses penyaluran atau proses sistem instalasi atau distribusi yang cukup panjang. Mulai dari di sini pembangkitan, kemudian di sini ada proses pengubahan dari energi atau energi potensial atau energi mekanik, ya, dari potensial berubah menjadi energi mekanik, nanti dari energi mekanik itu kita lakukan proses energi listrik, ya. Dimana seperti kita tahu bahwa pusat-pusat beban itu jauh dari pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Seperti kita ketahui bahwa pembangkit listrik yang ada di kita itu seperti di Saguling, Cirata, mungkin Jatiluhur, ya, dan ada di Kamojang, atau mungkin yang jauh di sana ada Paiton dan lain-lain. Tapi pusat beban itu biasanya ada di kota-kota atau kota-kota besar, atau mungkin di daerah-daerah industri, ya. Seperti kita tahu bahwa seperti sekitar Bekasi, Tangerang, mungkin Kerawang, ya. Bandung juga seperti daerah Rancaekek, Bandung Selatan, mungkin seperti daerah Padalarang, itu saya kira banyak sekali itu yang dijadikan dengan sebagai pusat beban. Nah, untuk memperoleh beban itu tentunya kita tahu bahwa dari pembangkit seperti ini, kita dari pembangkit tentunya ini sebagai gambaran ada 3 pusat listrik. Yang pertama yaitu pusat listrik tenaga air, ya. Kemudian pusat listrik tenaga panas bumi atau panas, ya. Kemudian yang ketiga adalah pusat listrik tenaga nuklir. Nah, di sekitar kita Bandung ini paling banyak pembangkitan itu yaitu dalam bentuk pusat listrik tenaga air. Seperti kita tahu bahwa pusat listrik tenaga air di sini dari adanya bendungan atau dam, ya, atau mungkin juga bisa air terjun. Seperti kita kalau jalan-jalan mungkin ke Dago Bengkok, ya, itu kan di sana ada kolam. Itu sebenarnya kolam itu bukan hanya kolam renang, ya, atau kolam untuk hiasan saja, tapi di sana ada fungsinya, yaitu sebagai dam atau penampung air yang datang mungkin dari daerah Bandung Utara atau dari Maribaya. Kemudian di sana ditampung, dan di sana ada pintu, ya, atau katup, itu ada pipa pesat yang langsung turun ke pembangkit listrik atau PLTA Dago Bengkok namanya itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini dari dam, kemudian dari sana ada pengatur atau katup pengaturnya di sini, pengatur pintu airnya. Tentunya disesuaikan pada dam itu, tentunya untuk mengantisipasi dalam kondisi musim hujan. Biasanya kan dam itu menampungnya daya tampungnya
itu terbatas ya, jadi airnya bisa melimpah. Biasanya ada pembuangan gitu, ada pembuangan. Jadi dari sana dam ini, makanya di sini ada pengatur pintu air ya, pintu air itu. Jadi pintu air, kemudian dari pintu air ini disalurkan melalui pipa besar. Itu biasanya dari atas ke bawah dengan ketinggian dan sebagainya. Kemudian dari sini ada premoper untuk PLTA ini, namanya turbin air ya, turbin air. Jadi turbin air ini adalah mengubah dari energi potensial yang ada di alam menjadi energi mekanik. Nah, dari energi mekanik ini, dari turbin, maka kita tahu fungsi dari generator itu adalah mengubah energi mekanik atau gerak ya menjadi energi listrik. Jadi dari sini pengubahan dari turbin oleh generator maka menghasilkan satu energi listrik. Ya, itu energi atau daya listrik. Generator yang paling banyak digunakan pada pembangkit adalah generator sinkron. Gitu. Mungkin kita sudah tahu bahwa generator sinkron adalah antara putaran medan stator dengan medan rotornya itu adalah sama gitu ya. Mungkin akan dibahas lebih jauh saya kira di bagian mesin listrik ya, itu saya kira seperti itu. Nah, proses pengubahan dari energi mekanik menjadi energi listrik oleh generator ini, maka pada generator ini ya, pada generator ini tegangannya tentunya itu masih sangat rendah. Biasanya itu di bawah 20 kP. Ada yang mungkin seperti Dago Belok itu 8,3 kP, mungkin ada yang 12 gitu ya. Sekarang banyak kan rata-rata itu antara 10 sampai 20 kilovolt. Nah, biasanya dari tegangan namanya itu tegangan menengah. Tegangan menengah itu nanti akan di step up ya, akan di step up, disalurkan ke pusat-pusat beban. Kalau Dago Bepok ke pusat kota mungkin dekat ya, tapi bayangin kalau misalnya dari Saguling, Cirata atau Jatiluhur, atau mungkin dari Kamojang itu yang di atas gunung sana, itu kan sangat jauh, jadi memerlukan saluran transmisi yang kira-kira kerugian salurannya itu relatif lebih rendah ya. Makanya dilakukan biasanya di sana ada step up ya, ada step up. Mungkin secara blok diagram bisa saya jelaskan bahwa di sini ada pembangkit ya. Ini biasanya ini untuk kasus pembangkit. Kemudian bangkit ini tegangannya misalnya dalam bentuk ya di bawah 30 kilovolt ya. Di sini untuk menyalurkan ke daerah beban itu dilakukan step up ya, step up trafo ya, ada step up trafo. Nah, step up trafo ini misal dari 30 kP atau di bawah 30 kP ini biasanya ada yang 20, ada yang 12,5, ada yang 8,3 gitu dan macam-macam ya gitu. Nah, nanti dari sini ini di step up menjadi tegangannya itu tegangan transmisi ya, tegangan transmisi. Jadi tegangan transmisi itu dari sini bisa 70 kP kalau sistem yang lama, kemudian yang baru itu 150 kP. Itu. Mungkin ini apa bedanya PLN menaikkan dari 70 kP menjadi 150 kP pada tegangan transmisi ya. Jadi mungkin nanti itu ada analisis perhitungannya ya seperti tadi untuk mengurangi rugi-ruginya gitu ya. Nah, setelah dari tegangan pembangkitan itu di step up, nah ini bisa ada yang ditransmisikan secara langsung ya. Nah, jadi nanti ini saluran transmisi oleh pembangkit, ini pembangkit ya. Kemudian ini ada saluran transmisi. Nah, dari transmisi. Nanti transmisi ini tegangannya sekarang sudah banyak menggunakan 150 kP ya, gitu. Seperti mungkin nanti dari Jatiluhur lah misalnya, itu pembangkitan tegangan di bawah 30 kP, kemudian di step up jadi 150 baru ditransmisikan. Seperti nanti masuk ke Gardu Induk Bandung Utara misalnya, itu tegangannya 150 kP. Kalau dulu 70 ya, ada yang menggunakan 70, boleh ditulis saja 70 kP atau mungkin 150.
Nah, nanti di gardu induk ini di sini ada namanya GI ya, gardu induk. Nah, ini bagian transmisi ini ya. Nanti di gardu induk seperti gardu induk Bandung Utara, maka tegangan yang tadinya 150 kP itu diturunkan menjadi dari 150 kP ke menjadi 20 kP. Ini namanya tegangan distribusi primer ya, itu 20 kP. Kemudian dari gardu induk ini, maka di sini bisa dilakukan beberapa penyaluran ya, itu. Ya. Ya. Nah, ini seperti kita di UPI ini dari Bandung Utara ke Braga itu pakai menggunakan sistem spindle. Ini namanya gardu distribusi atau trafo distribusi yang tegangannya dari 20 kP itu menurunkan menjadi 380 untuk pasa-pasa dan 220 volt untuk pasa metal. Nah, itu biasanya penggunaan sistem transmisi. Nah, nanti seperti tadi, kalau ini pembangkit ini bisa saja misalnya di Cirata misalnya ya, atau PLTA Cirata gitu ya, atau Jatiluhur misalnya, bisa seperti itu ya, Jatiluhur. Nah, pembangkit dari sana ditransmisikan. Ini kalau yang tegangan 70 kP atau 150 kP itu namanya transmisi tegangan tinggi, namanya itu. Transmisi itu tegangan tinggi, tegangan tinggi. Nah, tapi ada juga untuk keperluan Jamali ya, penyaluran sistem kelistrikan Jamali, Jawa Madura Bali ya, Jawa Madura Bali itu menggunakan tegangannya bukan 150, tapi biasanya dinaikkan lagi, itu ada menjadi 500 kP ya. Jadi di sini, jadi dari sini bisa ada 70 kP atau 150 kP, ini dinaikkan jadi 500 kP. Ini baru ditransmisikan. Nah, itu jadi ini juga begitu di sisi penerimaan dari 500 kP, 500 ya, 500 kP itu nanti diturunkan biasanya jadi 70 kP atau ini 150 kP. Ini kan bisa jadi 70 kP. Contoh untuk yang 500 ke 150 ini ada di gardu induk Bandung Selatan yang ada dari Banjaran ke arah Pengalengan. Nah, nanti mensuplai untuk kota Bandung itu melalui gardu induk Cigareleng ya, itu gardu Cigareleng kira itu. Jadi ini namanya tegangan ekstra tinggi ya, TET atau tegangan ekstra tinggi ya, itu namanya tegangan ekstra tinggi. Jadi sistem komunikasinya itu melalui seperti itu ya. Ini proses penyaluran antara proses pembangkitan dan sekaligus nanti dengan penyaluran tadi gitu ya. Nah, saya kira ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan proses pembangkitan tenaga listrik tadi, apa itu misalnya beban pusat listrik, kemudian beban pusat listrik alam ya, dan seterusnya. Saya kira seperti tadi, itu ada sumber penghasil listrik dan ada juga sebagai pusat beban listrik gitu ya. Bagi beban pusat listrik ini rentang 1 tahun itu merupakan jumlah beban rata-rata harian dikalikan dengan 360 hari. Jadi biasanya ini dalam penyaluran nanti menggunakan gabungan ya, atau namanya itu sistem interkoneksi. Nah, untuk proses pembangkitan ini ada contoh beban listrik, sehingga biasanya beban listrik ini ada beban puncak harian ya, ada beban puncak bulanan, ada tahunan, dan harian juga ada beban puncak malam hari dan ada beban puncak siang hari. Itu saya kira seperti itu. Biasanya beban puncak harian itu terjadi pada pukul antara 17 ya sampai 20 lah kurang lebih. Dari antara pukul 17 sampai 20 itu biasanya
itu menjelang maghrib sampai puncaknya rata-rata itu antara pukul 19 atau 7 malam dan pukul 20, karena biasanya pada saat seperti itu rata-rata di kita beban listriknya adalah beban listrik perumahan gitu ya, atau untuk istilahnya bukan beban listrik perumahan gitu. Jadi karena kalau industri kadang-kadang bisa siang malam ya, tapi kalau perumahan biasanya begitu menjelang maghrib nyalakan semua, tapi puncaknya aktivitas antara pukul 7 atau 8 malam biasanya seperti itu. Sehingga PLN perlu mengantisipasi itu ada base load, medium load, sama peak load, saya kira itu. Nah, berdasarkan kasus kurva tadi, maka di sini untuk mengatasi beban rata-rata itu biasanya menggunakan pusat listrik tenaga hidro ya, jadi tenaga hidro. Kemudian untuk mengatasi beban puncak ini biasanya menggunakan termo. Ini kan yang paling mudah itu biasanya dengan diesel ya, diesel. Karena diesel itu kan bisa dinyalakan berapa jam, nanti biasanya beban puncak itu ya seperti tadi antara pukul 17 atau 18 sampai pukul 20 atau 21. Itu diantaranya seperti itu. Yang untuk kelengkapan pusat pembangkit listrik di sini ada beberapa macam seperti tadi dijelaskan, bahwa itu ada premovernya, kemudian ada generatornya, kemudian ada instalasi pendingin ya, itu tentunya pendingin ini karena biasanya mesin itu kan kalau bergerak terus tuh panas ya, dari panas itu perlu ada instalasi pendingin. Biasanya itu pendinginannya bisa macam-macam, ada yang pakai pen, ada yang pakai air, ada yang pakai minyak dan macam-macam ya, seperti itu. Kemudian instalasinya ini tadi dijelaskan bahwa ada instalasi tegangan tinggi, ada instalasi tegangan rendah, dan untuk keperluan kontrol biasanya memerlukan juga instalasi arus searah ya. Biasanya untuk kontrol itu banyak menggunakan sumber-sumber DC, sehingga kadang-kadang di sana perlu ada juga charger ya, itu charger atau baterai charge, itu bisa untuk backup atau untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan sistem kontrol gitu ya. Aktivitas perencanaan sistem pembangkit tenaga listrik, di sini ada beberapa komponen faktor utama yang paling kita harus perhitungkan itu di forecasting atau peramalan beban ya, load forecasting lah itu biasanya gitu ya. Jadi kita harus bisa mengantisipasi, karena beban listrik itu ada beban jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya jangka pendek itu dalam ukuran jam ya, waktu jam harian kayak gitu. Kemudian menengah itu biasanya bulanan, itu mingguan, bulanan gitu. Kemudian ada jangka panjang itu berarti biasanya tahunan. Bagaimana 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun ke depan itu biasanya kita harus bisa memforecast atau meramalkan bagaimana beban listrik itu bisa disiapkan oleh penyedia tenaga listrik. Kemudian setelah bebannya tahu, tentunya ada bagaimana sistem transmisi atau perencanaan transmisinya, itu penyalurannya. Kemudian ada kaitannya dengan perencanaan subtransmisi ya. Tapi di Indonesia itu biasanya tidak mengenal dengan penyaluran subtransmisi ya. Tapi biasanya ada transmisi, distribusi, dan pembangkit. Nanti transmisi tadi itu ada transmisi tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, sedangkan distribusinya itu ada distribusi primer dan sekunder ya, saya kira itu. Langsung ke konsumen biasanya beban-beban perumahan, perkantoran itu distribusinya distribusi tegangan primer ya, gitu. Tapi ada beberapa di industri atau pabrik juga dia menerima atau sebagai pelanggannya itu tegangan menengah, bahkan gardunya bisa punya sendiri gitu. Jadi PLN mensuplai sampai tegangan menengah. Kemudian ada bagaimana distribusi, kemudian bagaimana tentang operasinya, kemudian bagaimana berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ke depan itu. Makanya ini bisa forecasting itu kan bisa juga untuk mengantisipasi ke depan gitu. Tentunya beban listrik itu biasanya mengarah kepada apakah daerah itu akan berpotensi untuk menjadi perumahan misalnya, atau mungkin area bisnis, atau mungkin untuk daerah industri ya. Kalau industri jadi bagaimana penyiapan sistem kelistrikannya, kemudian untuk bisnis atau komersil juga bagaimana, dan kalau perumahan itu bagaimana. Biasanya ada
area-area tertentu ya, itu untuk komplek perumahan gitu. Makanya itu akan lebih bagus sebenarnya kita forecast-nya itu pakai spasial ya. Jadi dulu sempat sebenarnya perencanaan itu pakai pagi spasial yang nantinya dari pagi spasial itu bisa menggunakan data-data geografi information system. Saya kira itu seperti itu. Jadi kita perlu data historis berapa tahun sebelumnya, nanti bisa untuk memforecast beban yang akan datang. Tentunya biaya ini juga tidak akan tidak akan bisa berjalan tanpa biaya. Biasanya kita banyaknya itu kerjasama ya, atau mungkin profit sharing atau gimana, itu kaitannya dengan kaitan kebijakan dengan pemerintah. Tentunya dari lingkungan juga ini sangat berpengaruh, karena itu biasanya akan berpengaruh kepada lingkungan. Seperti kita tahu bahwa pembangunan beberapa pembangkit nuklir terutama di kita itu masih agak trauma mungkin, dan belum, sepertinya masyarakat kita belum bisa menerima. Sedangkan PLTU yang ada di kita saja, misalnya seperti di Cirebon itu sering ada demo gitu, kemudian seperti di Indramayu juga ada kasus dan sebagainya seperti itu. Ada PLTU yang mungkin itu program dari 10.000 megawatt program zaman SBY, dan sekarang malah mengembangkan 35.000 megawatt yang dikembangkan atau yang direncanakan oleh Presiden Jokowi JK ya. Tentunya bahan bakar juga, ini bahan bakar juga tentunya bagaimana memperoleh bahan bakar termasuk transportasinya. Seperti PLTU batubara itu kan biasanya ngambil dari Kalimantan, maka pengambilan untuk pengirimannya itu kan pengambilannya biasanya nggak diangkut secara manual, tapi seperti yang dilakukan di PLTU Sunyaradi Cirebon itu menggunakan conveyor ya. Jadi kurang lebih 2 kilo dari permukaan pantai, kemudian itu diangkut dari kapal itu langsung di-shot pakai conveyor, jadi langsung dimasukkan ke penyimpanan untuk pembangkitan di PLTU itu. Termasuk baru nanti ada perencanaan pembangkitan, itu yang berkaitan dengan beban listrik ya. Nah, untuk blok diagram merencanakan bentuk sistem distribusi. Di sini ada peramalan beban, kemudian kaitannya dengan kinerja sistem, apakah sudah bagus atau belum. Kalau ya, berarti dia langsung ke penyelesaian. Kemudian kalau belum, berarti di sana kita akan membangun substation baru. Kemudian apakah perlu membangun substation baru? Kalau tidak, berarti pengembangan sistem ya. Kemudian kalau ya, berarti pemilihan bagian substation, baru nanti ke perancangan konfigurasi sistem baru. Nah, dari sistem baru nanti total biaya apakah disetujui? Kalau ya, baru nanti ke feedback ke arah perencanaan, berarti sistem sudah bagus, oke, disetujui, baru penyelesaian. Kalau tidak, berarti masuk lagi ke bagaimana membangun satu substation baru. Seperti itu. Nah, jenis pembangkit listrik yang ada itu secara umum itu ada pusat listrik tenaga termo, ada hidro, dan ada nuklir. Ya. Itu gambaran secara garis besar bahwa termo itu di sana ada PLTU, PLTG, PLTD, dan PLTGU. Kemudian ada PLTP, ya, PLTP. Kemudian yang hidro itu biasanya di sini ada dua macam ya, yaitu di sini ada pusat listrik tenaga air daerah bukit, memanfaatkan selisih tinggi jatuhnya air yang tinggi ya, kira di situ. Kemudian yang kedua, pusat tenaga listrik air daerah datar. Nah, makanya ini pemilihan nanti turbinnya itu biasanya ada turbin horizontal, ada turbin vertikal, ada Prancis, Kaplan gitu ya, ada Pelton gitu saja. Nah, nuklir ini biasanya menggunakan reaksi fisi-fusi ya. Hanya barangkali di Indonesia ini masih banyak pro kontra yang berkaitan dengan pembangunan untuk nuklir ini. Permasalahan utama dalam pembangkitan tenaga listrik yang pertama yaitu menyediakan energi primer, kemudian penyediaan ya ini energi primer, kemudian masalah limbah ya, masalah kebisingan,
kemudian operasi tadi, pemeliharaan, gangguan dan kerusakan, pengembangan pembangkit, dan perkembangan teknologi pembangkitan. Nah, ini perkembangan teknologi pembangkitan, contoh PLTU, waktu kemarin saya bawa mahasiswa PTE, ya, kurang lebih 30 orang yang mengambil. Itu karena yang mengambil mata kuliah pembangkitan diwajibkan satu perkuliahan itu di industri, yaitu di pembangkit. Ya. Jadi seperti kemarin perkembangan teknologi pembangkitan, seperti teknologi yang ada di PLTU, contohnya yang di Cirebon itu teknologinya lebih canggih dibandingkan dengan yang Python, saya kira itu. Jadi makin kesini makin canggih. Proses penyediaan tenaga listrik dilakukan menggunakan penggabungan dari beberapa pusat, ya. Makanya di sini yang disebut dengan interkoneksi atau sistem interkoneksi. Nah, sistem interkoneksi ini kita harus pahami bahwa dari beberapa sumber pembangkit, karena suplai beban itu di beberapa kota itu besar, sehingga tidak cukup disuplai oleh satu pembangkit saja, sehingga di sana perlu dilakukan gabungan dari beberapa pembangkit. Ya. Seperti di sini kebetulan ada pusat pembangkit, ya, ini ada 3 generator, ya. Nah, ini gabungannya. Ini adalah sistem interkoneksi. Kemudian di instalasi penyaluran tadi sudah ya seperti tadi ini beda versi saja gitu ya saya ininya. Kemudian ada di sana ada pembangkit, kemudian ada trafo, di sini ada trafo pemakaian sendiri biasanya untuk pembangkit, baru disalurkan, ya. Disalurkan saluran transmisi seperti tadi. Di sini ada yang ini namanya tegangan tinggi, ini tegangan ekstra tinggi, ya. Sehingga ini yang biasanya selalu kalau kita ke daerah pada Larang sana atau Sumedang itu ada, atau mungkin ke Bandung Selatan itu ada saluran tegangan transmisi ekstra tinggi. Instalasi penyaluran untuk distribusinya seperti tadi dari gardu induk, ya, seperti ini, itu kan sama, jadi seperti ini. Nah, ini dari gardu induk. Nah, ini trafo distribusi sama dengan halnya seperti ini. Nanti dari distribusi ini saklar tegangan rendah relnya. Nah, nanti baru disalurkan ke jaringan tegangan rendah atau SR, biasanya sambungan ke rumah-rumah gitu. Berkaitan dengan kualitas mutu tenaga listrik yang dihasilkan pusat listrik, indikatornya antara lain kontinuitas penyediaan, apakah tersedia 24 jam sehari sepanjang tahun, ya, artinya kalau sebulan berarti ya full lah misalkan, itu berkaitan dengan kualitas. Jadi intinya bagaimana penyaluran itu bisa semaksimal mungkin, gangguan itu seminimal mungkin. Nah, nilai tegangan apakah selalu ada dalam batas-batas yang diizinkan. Biasanya untuk tegangan itu ada yang untuk penerangan biasanya plus minus 5%, sedangkan untuk tenaga itu biasanya plus minus 10%, ya, untuk toleransinya. Kemudian nilai frekuensi apakah selalu ada dalam batas-batas yang diizinkan, karena biasanya pembebanan itu makin meningkat itu akan berpengaruh kepada tegangan akan drop, ya, frekuensi juga akan turun, itu biasanya seperti itu. Sehingga ini biasanya ada perlu pengaturan-pengaturan untuk meningkatkan kualitas tenaga listrik. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan kedip tegangan, apakah besarnya dan lamanya masih dapat diterima oleh pemakai tenaga listrik, ya. Jadi biasanya shock ada kadang-kadang shock naik turun, kadang-kadang itu bisa mempengaruhi atau merusak peralatan listrik yang ada di kita. Kemudian yang sekarang banyak beban-beban
elektronik ya. Jadi seperti lampu-lampu, mungkin TV juga sudah menggunakan LED, lampu-lampu LED. Sekarang itu biasanya tidak akan lepas, akan berdampak kepada beban-beban yang mengandung harmonik ya. Harmonik ini sangat mengganggu ya. Sama saja itu juga bisa sebagai kerugian pada daya listrik. Sehingga kita perlu ada biasanya untuk perbaikan-perbaikan. Sama halnya kalau mungkin di beban listrik linier itu RLC, kalau harmonik itu kan itu bebannya jadi kayak beban-beban elektronik. Apakah jumlahnya masih dalam batas yang dapat diterima oleh pemakai listrik? Nah, sistem pembangkit itu bagaimana kita ada seperti tadi PLTGU ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sistem satu cycle itu hanya menggunakan pembangkit gas saja. Kemudian gas yang keluaran tadi itu bisa digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau digunakan untuk pembangkitan generator dengan menggunakan turbin uap ya. Saya kira mekanismenya di sini adalah ruang bakar, kemudian ini gas yang dari turbin, kemudian uapnya disalurkan ke sini, kemudian ini generator ya, saya kira generator. Nanti kita bisa lihat untuk simulasinya. Nah, ini ada satu cycle, kemudian ya, jadi satu. Nah, coba kita bisa lihat dari sini. Nah, ini uap yang dihasilkan. Jadi di sini ada katup nih, ada katup. Pada saat kita menggunakan simple atau istilah untuk satu ya, simple cycle itu atau single cycle, berarti di sini ada ini turbin gas ya menggerakkan generator. Nah, generator ini digerakkan oleh turbin gas. Nah, gas ini masuk ke cerobong, dari sini ada penutup katup sehingga tidak langsung ke ruang untuk pembakaran uap. Nah, ini langsung ke buang ya. Nah, dari generator yang dibangkitkan tadi yang skalanya masih tegangan menengah ya, itu di bawah 20 kP biasanya. Di sini listrik itu disalurkan terus ke sini. Nah, di sini ada generator step up yang tadi itu. Yang tadi misalnya dari 8,3, 12 atau di bawah dalam masuk kategori tegangan distribusi, ini di step up di sini sehingga masuk di sini tegangannya itu bisa 150 kP atau 70 kP. Sedangkan di sini ada satu generator yang off karena tidak digunakan. Ini untuk single cycle ya atau simple cycle-nya. Nah, sekarang bagaimana uap yang digunakan di sini ini masih cukup besar, tegangannya masih tinggi, bisa kita gunakan untuk pembangkitan uap. Itu pembangkitan uap, caranya ya nah seperti ini. Nah, seperti ini, jadi katup ini ada menutup pembuangan gas yang dihasilkan atau dikeluarkan dari turbin gas ya. Nah, ini gas, ini turbin gasnya menggerakkan generator yang satu, ini PLTG namanya. Ini sama seperti tadi. Yang gas tadi di sini karena masih panas, kita digunakan untuk membakar saluran pipa-pipa yang nanti bisa menghasilkan uap. Nah, uap di sini, ini ada airnya disirkulasi dari bawah, air masuk ke sini, sirkulasi terus sini. Nah, ini ada pompa juga. Nah, airnya dari sini. Ini ada ya, biasanya di uap itu ada beberapa istilahnya turbin ya, ada medium, jadi turbinnya itu ada beberapa kelompok turbin lah gitu, seperti itu. Nah, nanti dari turbin uap ini menggerakkan generator ya, generator uap. Nah, seperti tadi sama kasusnya, dari generator uap ini kita step up di sini sehingga ini ada double fungsi ya. Yang tadi hanya di sini gasnya langsung dibuang, tapi sekarang gas itu digunakan untuk memanaskan air dalam pipa-pipa ini menghasilkan uap.
di sini menggerakkan turbin uap, nanti uap ini menggerakkan generator uap ya, dari generator step up. Nah, ini langsung ditransmisikan ke sistem transmisi. Baik, itulah barangkali gambaran mengenai simulasi dari sistem pembangkitan tenaga listrik yang ada di negara kita ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat dan saudara bisa menambah wawasan atau gambaran tentang sistem atau mekanisme proses pembangkitan dari proses masuknya uap dan sebagainya sampai menghasilkan listrik ya pada pemutaran generator dan listrik itu ditransmisikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.